أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian pekanan kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Masih pada pembahasan as-sunan fil Jumu'ah, ya, sunah-sunah yang disunahkan di hari Jumat, ya. Nah, kita masuk ke sunnah yang berikutnya, ya. Kita telah membahas, ya, pada pertemuan sebelumnya, yaitu sunnah ightisal, ya, sunnah mandi Jumat, kemudian sunnah bukur, ya, sunnah untuk datang lebih awal, ya, ke tempat sholat Jumat. Baik, selanjutnya kita akan membahas qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa tazayyunun bi ahsani thiyabihi wa afdaluha al-abyadu wa yalil abyada ma subigha qabla nasjihi. Ya. Dan disunahkan berhias dengan pakaian yang paling bagus. Ya. Nah, dalam nanti pembahasan ini sebenarnya kalau di kitab fikih lain itu masuk dalam pembahasan khusus terkait dengan pakaian, ya. Cuma kalau di Fathul Mu'in ini disisipkan di pembahasan sholat Jumat, ya, sunah-sunah dalam Jumat. Wa tazayyunun bi ahsani thiyabihi, dan berhias dengan pakaian yang paling bagus. Baik. Nah, ini hadisnya madirtasala, ya, sebagaimana disebutkan di kitab yang Anda Thalibin li khabar Ibnu Hibban, madirtasala yaumal jumu'ati wa laysa wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min tibin kana 'indahu thumma atal jumu'ata wa lam yatakhatta a'naqan nasi thumma shalla ma kataballahu lahu thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yafrugha min salatihi kanat kaffaratan lima bainaha wa bainal jumu'ati allati qablaha. Ya. Barang siapa yang mandi di hari Jumat dan memakai pakaian yang terbaiknya, kemudian menggunakan wewangian yang ada padanya, kemudian dia datang untuk sholat Jumat dan tidak melangkahi, ya, punuk-punuk ya, leher-leher manusia, ya. Kemudian sholat apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendengarkan, ya, khutbah ketika imamnya sudah keluar sampai dia selesai dari sholatnya, maka kaffaratan lima bainaha wa bainal jumu'ati allati qablaha. Maka itu menjadi kafarat, penghapus dosa antara Jumat ke Jumat, ya, antara Jumat sebelumnya dengan Jumat yang hari itu, ya. Wa afdaluha al-abyadu, dan ya, hanya kembali ke afiat, dan yang terbaik, baju yang paling afdal, ya, paling utama adalah al-abyadu, yang warnanya putih. Ay afdalu thiyabi al-abyadu, ya. Pakaian yang paling bagus, yang paling afdal, yang paling utama adalah yang warna putih, ya. Nah, ini berdasarkan riwayat Tirmidzi, ya,
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mu'takum. Ya. Pakailah pakaian kalian dari pakaian kalian itu yang warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena warna putih adalah pakaian terbaik kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah ya di dalamnya mayat-mayat kalian. Wa yusanu an takuna jadidatan. Nah, selain putih juga disunahkan untuk memakai pakaian yang baru ya. Pakaian yang baru. Nah, kalau tidak baru, fa illam takun jadidatan fa qaribatun minha. Maka kalau tidak ada yang baru, maka yang mendekati baru ya, yang mendekati baru. Jadi baru mungkin misalkan kan kalau harus beli baru misalkan di hari itu kan mungkin masyaqqah ya, ada kesulitan ya kalau kita harus beli pakaian setiap pekan gitu kan. Nah tapi yang misalkan yang qaribatun ya minal jadidah ya, yang mendekati ya, yang mendekati baru. Wa yusannu an yazidal imam fi husnil hay'ah. Nah, imam, khususnya imam ya itu harus lebih bagus lagi ya pakaiannya. Penampilannya harus disunahkan juga lebih bagus lagi. Kenapa? Lilit tiba. Karena ini tuntunan dari Rasulullah SAW. Wali annahu manturun ilaihi, karena dipandang oleh para jamaah ya, sehingga ya tampilannya, penampilannya itu harus elok, harus bagus ya. Jangan sampai ketika imam, khotib gitu kan pakaiannya biasa ya. Maka kalau ada yang dia manahkan menjadi khotib, jadi imam ya, dia harus ya pakaiannya yang paling bagus gitu ya. Bukan paling bagus dari jamaah, mungkin ada yang lebih bagus dari, cuma dia harus harus istimewa ya, pakaiannya harus istimewa, disunahkan untuk istimewa. Karena kenapa? Karena ini menunjukkan kewibawaan dia dan juga menunjukkan bahwa orang itu kan suka melihat yang bagus-bagus gitu. Karena dia dipandang oleh orang lain, maka juga penampilannya harus elok gitu ya. Disunahkan untuk elok. Gitu. Wal akmalu an takuna thiyabuhu kulluha hatta al-imamati baydoan. Nah, yang paling sempurnanya seluruh pakaiannya ya, ini paling sempurna ya. Tingkatan sunnah yang paling akmal. Semua pakaiannya hatta imamah, sampai sorbannya dia, sampai penutup kepalanya dia baydoan ya. Warnanya putih. Fa illam takun kulluha fa'alaha. Nah, kalau tidak semuanya, tidak bisa semuanya, maka fa'alaha, maka yang bagian atasnya itu warna putih ya. Wa yutlabu dzalika hatta fi ghairi yaumil jumu'ati li itlaqil khabaril madhkur ya. Nah, ini disunahkan bukan hanya di hari Jumat saja, tapi di selain hari Jumat juga disunahkan untuk memakai pakaian yang warna putih ya. Lihatlaqil khabar madhkur, karena di dalam hadisnya itu tidak tidak dibatasi gitu ya. Nah, makanya khabarnya mutlak, umum ya. Naam, al-mu'tabar fil 'idi al-aghla fi thaman. Nah, ya, kalau misalkan di hari raya ya, yang menjadi patokan adalah al-aghla fi thaman. Al-aghla fi thaman, yang paling mahal, baju yang paling mahal ya harganya. Li'annahu yaumu zinah, karena pada hari itu ya hari ya di mana kita disunahkan untuk berpenampilan bagus ya, berelok ya, atau memakai yaumuz zinah, hari perhiasan gitu ya. Nah, jadi kalau hari Id itu yang al-aghla, kalau di mazhab Syafi'i yang aghla. Nah, jadi
Aghlab bukan yang abiyad. Jadi kalau misalkan ada dua pakaian dia, satunya abiyad, satunya putih, satunya yang paling mahal harganya. Yang didahulukan adalah yang aghla fit saman. Ya, aghla fit saman. Nah, aghla di situ kan kalau misalkan ada yang baru, yang barunya misalkan lebih murah, tapi misalkan yang lama apa namanya lebih mahal gitu kan harganya. Cuma kan yang namanya barang itu pasti ada yang namanya penyusutan kan. Kalau misalkan benar-benar mau menerapkan kaidah ini, ya berarti dia harus lihat juga nilai penyusutannya. Ya, bisa jadi memang barang lama lebih mahal dan barang baru misalkan lebih murah. Tapi kita apakah sudah menghitung penyusutan barang yang ada di baju lama gitu kan? Nah itu kan harus dilihat penyusutan. Karena kan bisa jadi uh, 4 tahun yang lalu gitu kan. Biasanya kan barang kalau sudah 4 tahun atau 5 tahun itu kan penyusutannya sudah sampai 0% gitu. Ya sudah sampai 100% gitu ya. Nah, gitu. Baik. Nah, kemudian kalau misalkan hari rayanya bertepatan dengan hari Jumat. Nah, gitu. Hari rayanya bertepatan dengan hari Jumat. Nah, bagaimana? Apakah didahulukan warna putih karena melihat itu hari Jumat atau didahulukan hari raya karena pada hari itu hari raya gitu kan. Maka apa yang didahulukan apakah hari Jumatnya atau hari Idnya, hari lebarannya. Nah, di sini disebutkan baqiya malau kana yaumul jum'ah yaumul idin fahal yura'a atau hal yura'i al jum'ata fayuqaddim al abyada aw al ida fal aghla aw yura'i al jum'ata waqta iqamatiha fayuqaddim al abyada hina idin wal id fi baqiyati al yawm fayuqaddim الأغلى فيها لكن قد يشكل على هذا الآخر أن قضية قوله في كل زمن أنه إن رعيت الجمعة رعيت في جميع اليوم وقد يرجح مراعاة العيد مطلقا أن الزنا فيه أكد منها في الجمعة ولهذا سن الغسل وغيره فيه لكل أحد وإن لم يحضر. Nah, di sini tidak ditarjih mana ya. Ada kemungkinan bisa jadi yang ditarjih atau yang dikuatkan adalah hari Idnya. Jadi kita pakai pakaian yang mahal pada hari itu. Ada juga kemungkinan yang ditarjih adalah hari Jumatnya, maka kita pakai pakaian yang warna putih. Atau ada juga kemungkinan kita pakai pakaian putih ketika mendekati Jumat. Untuk pelaksanaan sholat Jumat kita pakai pakaian yang putih. Tapi kalau di sisa harinya kita pakai pakaian yang paling mahal gitu ya. Nah, ya itu semua kemungkinan memungkinkan ya, ya bisa ada yang mungkin mertaji yang tadi yang pertama, kedua, ketiga, ya. Kalau kulihat ya kalau misalkan ada pakaian putih ya kita pakai, ya. Ada pakaian yang mahal ya kita pakai. Ya. Taib. Wa yalil abyadha ma subigha qabla nasjihi. Nah, setelah ya tingkatan utama setelah pakaian putih ya ma subigha qabla nasjihi yang diberikan warna sebelum dia ditenun ya. Jadi misalkan masih bentuk bulu ya. Ya masih masih benang ya, masih benang sebelum ditenun. Nah itu kalau yang dia jadi waya lil abyadu masubigha qabla nasjihi. Jadi benangnya sudah diberikan warna dulu sebelum ditenun ya. Sebelum dirangkai jadi pakaian gitu ya. Nah, jadi yang diberikan warna sebelum ditenun itu lebih atau itu tingkatan afdol setelah warna putih ya. Jadi masubigha qabla nasjihi. Qala syekhuna wa yukrahu ma subigha ba'dahu walau bi ghairil humrati. Nah, berkata syekh kami yaitu Syekh
Ibnu Hajar al-Haytami, ya, wa yukrahu dan dimakruhkan masubigha ba'dahu yang diberikan warna setelah ditenun. Jadi misalkan benangnya warna putih gitu ya, atau warna dasar. Nah, ditenun dulu, habis itu baru diberikan warna setelah ditenun. Nah, itu katakan makruh ya, makruh. Walau bi ghairil humrati, walaupun dengan warna selain daripada merah gitu ya. Nah, kan kalau merah makruh ya, merah makruh. Nah, apakah selain dari merah itu juga makruh juga kalau diberikan warna setelah ditenun? Ya, ya di sini keterangannya itu makruh. Nah, tapi coba kita lihat ya, di sini ada keterangan tambahan di kitab yang Thalibin ya. Wa yalil abyadhu masubigha qabla nasjihi wa yukrahu masubigha ba'dahu li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yalbashu. Ya, lam yalbashu. Ya. Apa namanya tingkatan setelah putih adalah yang diberikan warna sebelum ditenun. Wa yukrahu masubigha ba'dahu, dan makruh apa yang sesuatu yang atau pakaian yang diberikan warna setelah ditenun. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yalbasu, karena Rasulullah tidak pernah memakai pakaian seperti itu, ya. Kadza dzakarahu jam'un mutaqaddimun, ya. Kadza dzakarahu jam'un mutaqaddimun. Nah, inilah perkara inilah yang disebutkan oleh beberapa ulama ya dari kalangan mutaqaddimin, ya, ulama-ulama terdahulu mazhab Syafi'i. Wa'tamadahu mutaakhirun, dan inilah yang ditarjih atau yang dikuatkan atau yang dipegang oleh ya ulama-ulama mutaakhirin ya yang datang belakangan dari mazhab Syafi'i. Nah, kata Imam Hajar, wa fihi nazar, akan tapi di sini ada nazar ya. Ada sedikit celah untuk dikritik ya. Kenapa? Fa inna itlaqas sahabah lilubsihi atau ya lilubsihi sallallahu alaihi wasallam al-masbugh ala ikhtilafi alwanihi yadullu ala annahu la farqa, ya, ala annahu la farqa. Kenapa di sini ada celah untuk dikritik? Ya karena ketika para sahabat menyebutkan bahwa Nabi itu memakai pakaian yang dari berbagai macam warna, ya, tentu selain merah ya. Nah, ya ala ikhtilafi alwanihi, ya, dalam berbagai macam warna, ya dulu ala annahu la farq. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada bedanya antara yang diberikan warna sebelum ditenun dan yang diberikan warna setelah ditenun, ya. Wa fi haditsin, ya, ukhtulifa fi dha'fihi annahu sallallahu alaihi wasallam utiya lahu ba'da ghuslihi bi malhafatin masbughatin bil waras faltahaffa bihi, ya. Ala kulli hal ya. Jadi apa namanya? Makruh di sini, kemakruhan di sini memang ada sebagian ulama yang memakruhkan ya, tapi di sini ada celah untuk dikritis tadi wa fihi nazar. Kenapa? Karena para sahabat ketika menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memakai pakaian ya dalam berbagai macam warna, ya, di situ tidak disebutkan bahwa Rasulullah hanya memakai pakaian yang diberikan warna sebelum ditenun. Ya. Huwa yuhramu atau wa yahrumu at-tazayyunu bil harir, ya. Wa yahrumu at-tazayyunu bil harir, dan haram ya memakai perhiasan atau berpakaian ya bil harir dengan harir ya, apa namanya, sutra ya, dengan sutra. Walau qazzan, walaupun itu qaz itu salah satu jenis ya. Wa huwa naw'un minhu, itu merupakan salah satu jenis daripada sutra itu sendiri. Ya. Kamad dilaun yaitu adalah mutaghayyiril laun laisa bisafin, seperti warna yang berubah gitu ya, tidak murni. Nah, keharaman bersolek ya atau memakai pakaian dari sutra
Nah, ini juga ada ketentuannya, ya, tidak haram mutlak, ya, tidak haram mutlak. Artinya mutlak di sini apakah walaupun ada berapa persen gitu kan, dari misalkan pakaian kan ada yang sutranya 100%, ada yang sutranya mungkin tidak sampai 100%. Apakah yang tidak sampai 100% itu haram juga atau tidak? Nah, di sini ada perinciannya. Ya. Nah, sebelum situ, ya di sini ada keterangan bil hariri ay bisti'malihi. Nah, jadi haram untuk apa namanya berhias dengan harir, dengan sutra, ya ay bisti'malihi, yaitu dengan menggunakannya. Nah, yaitu dengan menggunakannya. Apakah cuma ketika jadi pakaian saja haramnya, atau eh, ketika tidak dipakai berpakaian tapi dipakai misalkan buat eh, sarung bantal misalkan, atau selimut misalkan, apakah juga haram atau tidak? Nah, di sini dikatakan walau binah wiftiroshin wa tasatturin wa ghairihim mimma yu'addu isti'malan urfan la masyiyata alaihi fala yahrum li'annahu limufaraqatihi lahu halan la yu'addu musta'milan lahu urfan. Ya. Nah, walau binah wiftiroshin. Oke, jadi walaupun digunakannya itu dengan apa? Untuk iftirosh, ya, sebagai misalkan tempat berbaring gitu ya. Kayak misalkan kasur, ya. Nah, kasur, sarung atau apa spraynya itu, ya, itu juga haram untuk digunakan kalau misalkan dari bahan sutra. Ya, sarung bantal juga sama gitu ya. Dan misalkan eh, karpet misalkan, ya, penduduk gitu ya, sajadah gitu kan. Nah, itu juga haram karena istiamal di situ kan, karena dia menggunakan itu. Udah setun juga ketika kita misalkan ya untuk menutupi, ya menutupi di sini walaupun bukan dari walaupun menutupi di sini bukan pakaian gitu ya, misalkan selimut gitu ya. Nah, itu juga sama, ya. Nah, la masyiyata alaihi. Nah, bukan yang untuk diinjak, ya. Kalau untuk diinjak itu tidak haram, ya. Li'annahu limufaraqatihi lahu halan, karena itu berpisah saat itu juga, maka tidak dianggap itu memakai istiamal gitu ya. Taib. Em, Taib. Kemudian wa yahrumu, ya. Nanti di sini kayak keterangannya ada nggak ya? Jadi yang haram itu bagi siapa? Bagi rojul, ya. Bagi rojul. Karena di hadisnya itu hadzani haramun ala dzukuri ummati hillun linasi. Ya, jadi haramnya itu bagi rojul. Rojul itu siapa sih? Nah, ya yang mukallaf, ya, muslim mukallaf dan sudah balik gitu ya. Nah, jadi laki-laki sudah balik. Makanya kalau untuk sobi, ya, nah itu nggak apa-apa, ya. Atau misalkan orang gila, ya, nah itu nggak apa-apa, ya, karena nggak mukallaf juga, ya. Nah, makanya di sini wa yahrumu ilbasuhu lidawabi li'annahu limahdhiz zinati. Nah, haram juga memakaikan harir atau sutra untuk siapa? Untuk dawab, untuk hewan-hewan. Li'annahu limahdhiz zina, karena tujuan daripada sutra itu kan untuk zina, untuk perhiasan. Nah, nah jadi nggak apa namanya, ada tabzir lah ketika itu dipakaikan ke hewan, ya. Karena gorotnya atau tujuannya itu tidak sampai, gitu, ya. Bikhilafi ilbasihi lis-sabi. Nah, berbeda, ya, ketika dia memakaikan itu untuk siapa? Untuk anak kecil, ya. Wal majnuni, dan orang gila.
ya. Fayajuz, maka itu boleh. Fa innahu li gharadil intifa', karena kalau dipakaikan ke anak kecil ya, yang belum mukallaf dan juga majnun, ya orang gila, nah itu tidak apa. Kenapa? Karena ada tujuan. Nah, itu dia karena memanfaatkan ya, anak kecil ya memanfaatkan ya, pakaian sutra itu gitu kan. Karena misalkan lebih nyaman gitu ya. Ya, begitu juga dengan orang gila sama ya. Ada intifa di situ, berbeda dengan dawab atau hewan. Nah, tidak ada intifa di situ, tidak ada pemanfaatan di situ ya. Baik. Wa ma aktsaruhu waznan. Wa ma aktsaruhu waznan. Nah, di sini ya kaidahnya. Kapan haram? Wa ma aktsaruhu waznan. Ya, ketika ya persentasinya antara bahan sutra dengan non sutra itu lebih banyak sutra. Ya. Aksaruhu berarti di atas 50%. Ya. Ya, perbandingannya antara sutra dengan non sutra adalah sutranya itu 51% ke atas. Ya. Wa maksaruhu waznan. Nah, la zuhuron. Nah, jadi yang di jadi yang dianggap adalah wazannya, wazn, timbangannya. Jadi yang kadar persentasinya itu diambil dari wazn, dari timbangan. Jadi 51% itu dari timbangannya. Kalau misal la zuhuron bukan yang tampak di luarnya. Misalkan ya ada pakaian ya, ada zahir, ada batin. Ya. Ada tampak luar, ada tampak dalam. Ya. Misalkan yang tampak luarnya itu berbahan sutra. Nah, yang dalamnya kayak jaket misalkan kan, ya ada bagian luar, ada bagian dalam. Ya. Yang bagian luarnya misalkan itu berbahan sutra. Nah, yang dalamnya itu tidak berbahan sutra. Ya. Ketika dipresentasikan ternyata beratnya masih beratan yang bagian dalam dibandingkan bagian yang luar. Nah, yang dianggap adalah wazannya. Jadi kalau beratnya masih besaran yang non sutra maka boleh. Tapi kalau beratnya yang apa masih besaran sutra maka itu tidak boleh. Walaupun yang lebih tampak adalah yang sutra gitu. Jadi yang menjadi ma'yar atau standar adalah beratnya ya, bukan tampaknya ya. Jadi wa ma aktsaruhu waznan la zuhuran. Nah ini jadi patokannya. Minal harir ya, dari sutra. Lama aqalluhu minhu ya, bukan yang beratnya lebih kecil, lebih sedikit ya dari yang non sutra atau dari sutra. Wala mastawa fihil amron, atau yang sama timbangannya 50% 50%. Nah, ini juga sama, tidak apa-apa ya. Kenapa? Ya, karena la yusamma thawba haririn. La yusamma thawba haririn, karena tidak dinamakan yang apa? Yang timbangannya 50% atau lebih sedikit, itu sutranya lebih sedikit secara timbangannya, itu tidak dinamakan baju sutra ya. Jadi eh, makanya dalam penentuan standar kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya, kita lihat dulu. Ada namanya haqiqah syar'iyyah, ada namanya haqiqah lughawiyah, ada namanya haqiqah urfiyah ya. Nah, kita dalam mendefinisikan sesuatu ya, ketika ada hadis ya disebutkan ini. Nah, tapi tidak terdefinisikan secara terperinci ya istilah-istilah yang ada di dalam hadis. Nah, maka bagaimana kita menafsirkannya? Ya, ulama mazhab Syafi'i punya standar ya. Pertama, haqiqah syar'iyyah dulu. Apakah ada hadis atau ada asar gitu ya, atau ada dalam Al-Qur'an yang menjelaskan, yang memperinci hal tersebut atau tidak? Ya. Nah, itu kembali ke hakikat syar'iyyah, hakikat syariat. Ada tidak? Kalau tidak ada, berarti ke level yang selanjutnya, yaitu hakikah lugawiyah. Hakikat dalam bahasa.
Nah, di dalam bahasa ada nggak standar itu? Ya kan? Kan bahasa itu kan eh, ya kita merujuk ke ahli bahasa. Ya, mata arofa alaihi ahlul lughah atau mastalah alaihi ahlul lughah. Apa yang disepakati oleh ahli bahasa. Nah, ahli bahasa kalau bahasa Arab adalah ya eh, sebelum apa namanya? eh, jadi namanya Asrul Hujjah yang dinamakan Asrul Hujjah. Asrul Hujjah itu adalah zaman jahiliyah sampai sebelum ya kurang lebih sebelum abad kedua lah, abad kedua Hijriah. Nah, itu namanya Asrul Hujjah yang mana perkataan eh, masyarakat pada waktu itu, ya penutur bahasa pada waktu itu dianggap hujjah, dianggap dalil dalam berbahasa. Ya, karena tidak ada lahan, tidak ada kesalahan dalam penuturan bahasa. Nah, dilihat. Nah, berarti hakikoh lugawiyah dikembalikan lagi ke sana ya kepada ahlu lugoh. Nah, ahlu lugohnya bukan ahli bahasanya, bukan profesor dalam bidang bahasa, bukan itu, bukan ya. Jadi yang namanya ahlu lugoh di situ adalah ya yang apa namanya hidup semasa asrul hujjah, ketika zaman hujjah ya. Hujjah itu hujjah dalam bahasa ya tentunya ya. Nah, dilihat. Nah, ternyata misalkan ada gitu kan definisinya ditentukan di dalam bahasa. Kalau ada berarti itu yang menjadi pegangan. Nah, nah, kalau tidak ada baru ke hakikat urfiyah. Ya, kembali ke hakikat urf ya atau adat kebiasaan pada waktu itu ya. Nah, jadi tiga ini ya itu harus ini menjadi ini logical thinking ya. Jadi menjadi logika berpikir ya dalam penentuan standar ya di dalam mazhab Syafi'i. Sama hakikat syariah ada nggak penentuan syariatnya? Kalau tidak ada ke bahasa, kalau tidak ada ke urf ya atau adat kebiasaan. Nah, makanya ketika dikatakan haram ya, haram apa namanya? Sutra ya. Nah, sutra itu apa sih? Pakaian sutra itu apa? Nah, ternyata ma'aksar atau yakni kulluhu minal harir ya. Semuanya berbahan dasar sutra atau aksaruhu atau yang mayoritas sutra. Nah, tapi bukan yang zuhuron, tapi yang waznan ya, bukan yang secara tampak, tapi yang beratnya itu lebih besar ya dari sutra. Nah, itu ya. Itulah apa namanya? Cara berpikir ya. Metode berpikir ya di dalam mazhab Syafi'i. Walau syakka fil aktsar, walau syakka fil aktsar. Nah, sekarang kalau misalkan dia ragu, yang mana nih yang lebih banyak? Apakah non sutra ataupun sutra? Ya. Fal aslu al hillu. Ya, fal aslu ya al hillu. Nah, kalau kita ragu yang mana yang mayoritas maka secara asal adalah boleh, halal ya. Maka kembali ke hukum asal, maka boleh ya. Karena kan asyakku apa namanya? Al yakinu la yazulu bisyak ya. Kalau kita yakin bahwa seluruh pakaian itu halal ya. Hukum asalnya halal. Seluruh pakaian kan halal ya. Allah menciptakan alam semesta ini ya untuk siapa? Musakhkharun li bani Adam ya. Ini diperuntukkan untuk Bani Adam ya. Ya diperuntukkan untuk Bani Adam. Oleh sebab itu maka secara asal adalah halal, secara asal adalah mubah, boleh ya. Kecuali ada dalil ilama yadullu dalilun ala tahrimi. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya ya. Baik, kemudian tadi kan kita sudah membahas hakikoh lugawiyah ya. Maka yang akal ataupun yang istiwa, yang sawa ya, yang lebih sedikit ataupun yang sama itu tidak dianggap sutra ya, pakaian sutra. Nah, walaupun di sini juga disebutkan ada hadis ya. Wasahha Ibnu Abbasin ya wasahha Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani thawbi
Al-Musommat ya, atau Al-Musmit. Ya, eh, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya pakaian yang sutra yang khalis, yang murni, ya, yang murni, yang murni. Nah, itulah menjadi dalil juga bahwa yang dimaksud sutra di situ bukan mutlak sutra, ya, bukan sutra secara umum, enggak, tapi ya yang lebih banyak sutranya daripada yang tidak. Gitu. Baik. Far'un. Set, boleh tanya set, Oh ya, tafadhol. yang ini set kemakruhan yang warna merah set, pakaian warna merah. Iya. Kenapa? Itu itu bagaimana set ya? Merahnya itu merah semuanya merah atau walaupun dia bercampur warnanya eh, termasuk juga makruh atau enggak set? Kalau dia warna merahnya itu bercampur-campur gitu set. Kayak misalkan Iya. baju merah, merahnya batik gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Sebentar, biar ini saya coba ini dulu ya, apa namanya? eh, Lihat dulu redaksinya. Yes, yes. Ya, memang warna merah pertama gini, apa namanya? Warna merah itu sendiri itu ada hadis yang ta'arud, ada hadis yang apa namanya? Kontradiksi. Makanya eh atau bukan kontradiksi ya. Apa ya? Antara asal dengan ada hadis yang melarangnya, gitu kan. Pertama gini, ada hadis yang melarang dari riwayat Ibnu Abbas, nuhitu ani thawbil ahmar wa khatamidz dzahab wa an aqra wa ana raqi'. Ya. Aku dilarang untuk memakai pakaian yang merah, ya. Wa khatimidz dzahab, dan apa namanya? Cincin emas, dan membaca ketika saya ruku. Ibnu Hajar ya mengatakan ada beberapa pendapat ya di dalam memandang hadis ini, ya. Karena juga ada hadis yang ya bertentangan juga ternyata ya. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam marbu'an wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an ahsana min. Ya. Saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pakaian yang merah. Ya. Saya tidak melihat sesuatu yang lebih bagus daripada itu. Ya. Nah, jadi ada dua hadis yang saling bertentangan, tapi Ibnu Hajar al Asqalani ya di dalam Fathul Bari eh, merojihkan bahwa ya menunjukkan pendapat yang makruh ya. Hingga analizina wa syuhrah. Kalau misalkan untuk zina ya, zina atau apa namanya berhias. Wa syuhrah, dan untuk menjadi syuhrah, apa, supaya terkenal, supaya beda gitu kan ya. Wa jawazuhu in kana fil buyuti wal mihnah, dan boleh kalau ketika di rumah dan ketika lagi bekerja gitu kan. Ini juga intinya kalau untuk zina atau ber berhias ataupun untuk dipandang gitu kan, atau biar supaya kelihatan beda, nah, itu makruh. Kalau selain daripada itu mubah ya. Tapi saya belum melihat ini keterangannya, tapi saya coba cari lagi ya, apakah sama kayak sutra atau tidak gitu ya. Nah,
di sini ini ya. Nah, ittafaqal fuqaha'u ala jawazi lubsi thawbil ahmar alladhi khalata humratahu ayu launin akhar. Nah, kalau misalkan tercampur dengan warna yang lain, ya, campur dengan warna yang lain, nah itu seluruh fuqaha, seluruh ulama ya eh, bersepakat bahwa itu boleh. Amma idza kanat humratan khalisatan musammanatan famadhhabuna madhhab Syafi'i yaqdi bi jawazi lubsil ahmar al-khalis min ghairi karahatin. Nah, kalau madhab Syafi'i ternyata di sini itu enggak makruh ya. Madhab Syafi'i itu tidak makruh. Berdasarkan dalil ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra. Ya, bahwasanya berarti madhab Syafi'i lebih merojihkan hadis yang ya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pakaian yang merah. Ya. Wa dhahaba al-Hanafiyyah wal Hanabila ila karahati lubsil ahmar al-khalis ya. Eh, dan mazhab Hanafi dan Hambali ya berpendapat bahwasanya makruh ya. Nah, kalau tadi Ibnu Hajar dia menggabungkan kalau pendapat Ibnu Hajar Al Asqalani itu menggabungkan antara pendapat atau antara dua hadis tersebut, antara dua hadis yang melarang dan hadis yang membolehkan ya. Ya, karena tadi ada hadis yang saling kontradiksi sehingga apa namanya jadi apa namanya pandangan ulama juga berbeda gitu ya, mana yang lebih dirojihkan. Nah ini nanti masuk ke pembahasan di dalam sulh kita namanya ta'arud wa tarjih ya. Ta'arud wa tarjih ya, kontradiksi dengan tarjih ya. Karena beberapa hadis itu ada yang kontradiksi sehingga harus ada tarjih. Dan itu ada masalah ikut tarjih ya dalam kaitannya apa, mentarjih itu juga ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidahnya. Nah, kenapa tadi disebutkan walau bi ghairil humrati atau humrati? Karena ya eh, kalau misalkan seandainya merah kemakruhannya karena ada faktor lain gitu kan. Nah, kalau yang selain merah itu karena apa namanya? Itu diberikan warna setelah di apa namanya? Ditenun gitu ya. Nah, kalau untuk merah ya karena ada hadis gitu ya. Walaupun hadisnya juga ada yang bertentangan dengan hadis yang lain ya. Ya, al-khuruju minal khilafi aula. Jadi kalau misalkan kita keluar dari yang perselisihan para ulama ya itu lebih aula, lebih afdal gitu ya. Walaupun di mazhab Syafi'i ternyata itu tidak makruh karena ya merujihkan hadis yang ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra. Ya. Nah, Ibnu Qudamah walaupun ini ya dari mazhab Hambali Ibnu Qudamah ya wala hadithul walu yakni adillatul jawaz athbatu wa abyanu fil hukmi. Nah, kenapa yang pendapat pertama yaitu tidak makruh itu lebih utama? Karena hadisnya itu lebih kuat ya dan lebih jelas dalam penetapan hukum. Ya, yang hadis yang pertama yang tidak menganggap makruh itu muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang kedua walaupun sama-sama sahih tapi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya. Nah, mungkin dalam uh, al-jama' atau dalam mendudukkan dua hadis ini ada yang berpendapat iya hadis yang Rasulullah memakai itu untuk ya dulu alal jawaz menunjukkan kebolehan. Hadis yang dilarang, nah dilarangnya berarti tidak sampai derajat haram, hanya derajat makruh karena ada dalil yang membolehkan. Sama ketika kita dilarang untuk memakan sambil berdiri atau minum sambil berdiri, bahkan suruh memuntahkan. Tapi ternyata ada ada hadis Rasulullah minum sambil berdiri. Bagaimana menjamaknya? Ya karena Rasulullah pernah minum sambil berdiri, maka hadis yang larangan itu tidak sampai derajat haram, tapi derajatnya makruh. Nah, ini salah satu bagaimana ulama menggabungkan ya antara hadis yang kontradiksi. Nah, itu dipakai kalau di perkara ini, masalah ini dipakai sama ulama mazhab Hambali sama Hanafi ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya lebih mendahulukan hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam
Imam Muslim. Walaupun kata Imam Ibnu Hajar itu ada berapa kaul di situ, ada ternyata ada 7 ya, 7 kaul, ada 7 pendapat ya. Nah, tapi kalau misalkan tercampur antara merah dengan non merah, nah itu ittafaqal fuqaha ala jawazil taubi al ahmar ya. Boleh memakai pakaian yang merah yang bercampur dengan warna lain gitu ya. Itu semuanya ittifaq. Wallahu taala alam. Oke, baik ya. Kita lanjutkan ya. Far'un yahillul hariru liqitalin illam yajid ghairahu. Halal ya, halal harir atau sutra ya. Halal berarti di sini yang halal berarti kan dari yang haram gitu ya. Yaitu yang mayoritas sutra atau yang seluruhnya murni sutra gitu ya. Liqitalin dalam momentum apa? Perang ya. Liqitalin. Nah, tapi jangan berhenti sampai sini. Illam yajid ghairahu. Ya. Nah, ini pentingnya wakaf dan ibtida gitu ya. Kita dalam membaca juga bukan hanya di Quran saja wakaf dan ibtida itu penting, tapi juga ketika kita membaca, nah itu penting juga berhenti. Kapan kita berhenti, kapan kita mulai. Yahillul harilu liqitalin illam yajid ghairahu. Halal sutra ya, untuk berperang ketika kapan? Illam yajid ghairahu. Ketika atau jika tidak menemukan pakaian selain daripada sutra. Aulam yakum muqamahu fi daf'is silah. Ya. Aulam yakum muqamahu fi daf'is silah. Nah, atau tadi tidak menemukan pakaian selain sutra atau tidak bisa atau tidak ada pakaian yang sebanding dengan sutra untuk menolak senjata gitu kan. Ya, untuk menolak senjata. Nah, jadi yang pertama adalah illam yajid ghairahu. Kalau misalkan nggak ada selain daripada sutra. Yang kedua, aulam yakum muqamahu fi daf'is sil. Aulam yakum maqamahu. Ya. Bisa muqamahu, bisa maqamahu ya. Atau tidak ada yang sebanding ya dengan sutra untuk menolak senjata. Nah, apakah ini kaitannya dengan tebel atau enggak misalkan ya. Misalkan dia cuma punya sutra untuk menolak senjata gitu kan. Kalau dulu kan senjatanya bukan pistol ya. Nggak ada. Itu senjatanya uh, apa? Pedang gitu ya. Nah, bisa jadi ada sebagian sutra itu yang saya wallahualam ya. Ini perlu diproses kembali. Mungkin ada sebagian sutra itu yang bisa menolak senjata, tidak melukai gitu kan. Mungkin seperti itu. Ya. Wa sahhaha fil kifayati qaula jam'in, dan ada ulama yang merujihkan di dalam kitab kifayah pendapat sebagian ulama ya juzu al-qaba'u wa ghairuhu mimma yasihhu lil qital. Al-qaba adalah pakaian yang bolong di depannya. Atsaubul masyququ min amamin kal jubbatil ma'hudah, seperti jubah. Ya, kalau jadi apa namanya? Ada pakaian yang suka dipakai khotib sekarang gitu kan. Ya, kayak pakaiannya Al-Azhar gitu kan. Nah, itu masyquq fil amam, minal amam. Jadi apa namanya? Terbuka atau bolong dari depan. Ya, seperti jubah ya, seperti jubah. Atau ya jubah wisuda juga sama ya. Itu kan masyquq minal amam atau terbuka dari depan.
Yajuzul qaba'u wa ghairuhu mimma yasluhu lil qitali wa in wujida ghairuhu irhaban lil kuffari. Boleh memakai qaba dan juga yang lainnya ya yang layak dipakai untuk berperang walaupun walaupun ada pakaian selainnya irhaban lil kufar untuk memberikan rasa takut kepada orang kafir harbi ya. Katahliyati sayfi bi fiddatin. Sebentar, sebelum wa in wujida ghairuhu. Sebentar, yang qoba di sini ya maksudnya adalah qoba minal harir ya. Qoba minal harir ya. Yang tadi pakaian yang bolong di depan itu dari apa namanya? Yang terbuat dari sutra. Wa ghairuhu ataupun yang terbuat dari selain sutra. Karena keterangannya di sini gitu ya. Wa in wujida ghairuhu. Ay ghairul harir. Mimma yasluhu lil qital. Bukan, sebentar. Ada yang salah nih. Jadi boleh ya juzul qoba wa ghairuhu dan boleh ya berpakaian qoba ya yang tadi maskuk minal amam yang bolong dari depannya yang terbuat dari bahan sutra wa ghairuhu dan juga selain qoba ya tapi terbuat dari bahan sutra mimma yasluhu lil qital ya mimma yasluhu lil qital yang memang layak untuk berperang wa in wujida ghairuhu walaupun ada dari selain hunya ini kembali mana? Kembali ke harir. Walaupun ada selain daripada sutra irhaban lil kufar. Untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir harbi. Nah, jadi sebagian ulama di sini kan dikatakan wasahhaha fil kifayah dan ditashih di dalam kitab kifayah bahwa boleh memakai pakaian apapun ya baik itu qoba ataupun yang lainnya dari berbahan sutra ya yang layak dipakai untuk berperang ketika tujuan adalah irhaban lil kuffar untuk menakuti orang kafir maka itu boleh dipakai. Nah ini pendapat kedua kan. Kalau pendapat pertama tadi syaratnya ilam yajid ghairuhu ya ketika tidak ada pakaian selain sutra atau ya tidak ada pakaian yang bisa menolak dari senjata kecuali sutra. Nah, itu syaratnya. Itu syarat pendapat yang pertama. Tapi kalau pendapat yang kedua ini, boleh pakai pakaian apa aja. Ya. Atau boleh pakaian dari sutra ketika fungsinya atau tujuannya adalah untuk memberi rasa takut yang kafir ya. Katahliyati sayfi bi fiddatin seperti ya, memberi perhiasan pedang itu dengan fiddah atau dengan perak ya. Ya, dengan perak. Ya, jadi apa namanya pendapat yang kedua ini mengkiaskan atau mentakhrij ya, atau apa namanya takhrijul furu' alal furu'. Nah ini namanya. Ada namanya takhrijul furu' alal usul, ada takhrijul furu' alal furu'. Mengkonklusikan atau menganalogikan pembahasan cabang ke pembahasan cabang yang lain. Ya. Kan kalau kias itu atau analogi dalam fikih itu kan menganalogikan dengan yang ada dalilnya. Nah, itu namanya takhrijul furu' alal usul. Kias ya. Nah, ini takhrijul furu' alal furu'. Jadi menganalogikan pembahasan cabang ke pembahasan cabang yang lain. Nah, jadi di sini pendapat kedua ini menganalogikan dengan apa? Dengan pembahasan bahwa boleh pedang itu diberikan perhiasan dari perak. Nah, padahal kan perak, emas itu kan haram, ya, ya haram bagi laki-laki. Tapi ketika perang itu boleh, ya, memakai bejana ya, memakai istiamal, bukan cincin ya, tapi apa namanya, istiamal, awanil dzahab wal fiddah itu ya, pembahasan di situ kan nggak boleh secara asal, tapi ketika perang itu diperbolehkan.
Ya, tapi dengan perak ya, bukan dengan emas ya. Bi fiddatin lil tiba la bi dzahabin. Nah, taib. Wali hajatin kajarabin in adahu ghairuhu. Ya, in adahu ghairuhu. Dan boleh juga, nah ini masuk ke apa namanya pembahasan baru, bukan pembahasan baru, bukan masuk ke pendapat yang kedua ya. Ini apa namanya ya bukan termasuk ke pendapat yang kedua inilah ya. Wali hajatin kajarobin, dan juga diperbolehkan. Nah ini kembali lagi apa ma'tufnya atau kembalinya kemana? Kembalinya ke al harir ya. Kembalinya ke likital ya. Kembalinya ke likital. Wa yahillu li hajatin. Nah, dan boleh karena ada kebutuhan. Karena ada hajat, ada kebutuhan. Kajarobin seperti gatal-gatal. In adahu ghairuhu, ketika ya jika dia merasa terganggu dengan pakaian selain daripada sutra gitu ya. Au kana fihi naf'un, atau karena ada manfaat, la yujad fi ghairihi. La yujadu fi ghairihi, atau ada manfaat yang tidak didapatkan di selain daripada sutra ya. Wa qamalin, wa qamalin atau wa qamalun di sini. Wa qamalin ya, berarti maktufnya ke kajarobin. Wa qamalin, dan juga seperti adanya apa qamal, apa namanya kutu ya. Kutu lam yandafi' bi ghairi, yang kutu itu tidak pergi dengan selain sutra. Nah, wala mar'atin. Nah, di sini tadi disebutkan. Wala mar'atin, dan juga halal ya. Dan juga halal bagi siapa? Perempuan, walau biftirashin, walaupun itu dipakai untuk apa namanya alas ya, alas tidur ataupun alas duduk. La lahu bila hail. Ya, la lahu bila hail. Nah, la lahu tidaklah atau haram bagi siapa? Lahu bagi rojul ya, bagi rojul. Bagi laki-laki ya. Bila hail, tanpa ada penghalang. Ila yahillu li rajulin, ya tidak halal bagi laki-laki ya. Untuk apa? Untuk menjadikan alas duduk ya, bila hail, tanpa ada penghalang. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin kita cukupkan ya. Kalau nanti ada yang kurang bisa atau minta atau ada butuh penjelasan lebih, nanti kita bisa diskusi di chat grup ya. Baik. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi